Bab 41, Korban Jiwa yang Banyak. Kota Tianyu, keluarga Yun. Suasana duka menyelimuti seluruh keluarga Yun. Di antara ribuan anggota keluarga Yun, lebih dari 1.000 orang terbunuh atau terluka dalam satu hari, dan lebih dari 1.000 orang ini merupakan kekuatan tempur utama keluarga Yun. Lebih dari 100 orang berkumpul di aula utama keluarga Yun. Lebih dari 90% dari mereka memiliki luka parah di tubuh mereka. Yun Meng, bagaimana lukamu? Yun Han, sang patriark, yang duduk di ujung aula, bertanya. Patriark, tenang saja, bawahanmu masih bisa bertarung. Wajah Qianshu Suetu Yun Meng pucat pasi, dan tubuhnya dibalut perban putih. Ia duduk dengan susah payah di kursi, bahkan untuk berdiri pun tampak kesulitan. Dia menderita cedera yang sangat parah. Namun, tatapannya dipenuhi dengan perlawanan yang kuat, selama geng serigala besi berani menyerang keluarga Yun, bahkan jika aku, Qianshu Suetu, harus bertarung sampai mati, aku akan memastikan mereka benar-benar musnah. Patriark Yun Han menatap Yun Meng dengan sedikit kesedihan yang tak tertahankan di matanya. Ia berkata, Yun Meng, kau sudah cukup berbuat. Mulai sekarang, fokuslah untuk pulih dari lukamu. Setelah terdiam sejenak, Yun Han menambahkan, ini perintah. Tanpa menunggu jawaban Yun Meng, Yun Han memanggil dua pelayan untuk membawa Yun Meng ke tempat di mana ia bisa memulihkan diri. Ada lebih dari 100 orang di aula itu, tetapi sekarang benar-benar sunyi. Suasananya sangat berat. Akhirnya seseorang berbicara, memecah keheningan, Patriark, mengapa Tetua Agung tidak ada di sini? Patriark Yun Han merenung sejenak dan berkata, dia sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran hidup dan mati besok. Surat tantangan dari pemimpin geng serigala besi telah sampai di keluarga Yun beberapa jam yang lalu. Waktunya besok siang. Lokasinya adalah keluarga Yun. Tepat pada saat itu, suara wanita tiba-tiba terdengar dari luar aula. Biarkan aku masuk, aku ingin bertemu Paman Patriark. Selama aku menyetujui pernikahan ini, geng serigala besi akan berhenti menyerang keluarga Yun. Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Sambil berjuang, seorang wanita muda berpakaian hijau, ramping dan anggun tetapi dengan wajah lesu, berlari ke aula. Wajahnya dipenuhi air mata, dan matanya merah dan bengkak karena menangis. Paman Patriark, begitu melihat Yun Han, wanita muda itu segera bergegas menghampiri. Paman Patriark, kumohon nikahkan aku dengan geng serigala besi. Aku sudah dengar kalau alasan geng serigala besi menyerang keluarga Yun adalah karena Paman Patriark menolak lamaran pernikahan mereka. Yun Han menepuk pelan punggung wanita muda itu, wajahnya tidak menunjukkan ketegasan seorang patriark, hanya memperlihatkan kepedulian seorang tetua terhadap juniornya. Yun Han berkata, Fei Fei, semuanya tidak sesederhana yang kau kira. Geng serigala besi diam-diam berkolusi dengan keluarga Lin. Lamaran pernikahan itu hanyalah dalih. Tujuan mereka sebenarnya adalah mencaplok keluarga Yun. Kalau tidak, mengapa mereka langsung menuntut kita menggunakan tambang besi perak hitam sebagai mas kawinmu? Yang dibutuhkan geng serigala besi hanyalah alasan untuk menyerang keluarga Yun kita. Yun Han menghibur Yun Fei Fei beberapa saat lagi. Kemudian, tatapannya menyapu seluruh ruangan, dan ekspresinya perlahan meredup. Tak lama kemudian, aura mengintimidasi, aura amarah yang tak terucapkan, menyelimuti seluruh aula. Siapa yang memberi tahu Fei Fei tentang ini? Nada bicara Yun Han tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, tetapi membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah berjalan di atas es tipis. Patriark, itu bawahanmu. Seorang pria tua berusia 60-an berjalan keluar. Ia juga memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya, yang paling menonjol adalah luka tusuk di lengan kanannya. Bukan hanya penuh darah, tapi tulang-tulang di dalamnya pun terekspos. Sudah kubilang dengan jelas bahwa masalah ini harus dirahasiakan dari Fei Fei. Siapapun yang berani memberitahu Fei Fei tentang ini akan ditindak sesuai aturan keluarga. Yun Haijing, mengapa kau masih saja melanggar perintah patriark ini? Tatapan mata Yun Han ke arah lelaki tua itu sangat tajam, namun dalam ketajaman itu, ada juga sedikit kekecewaan yang sulit dideteksi oleh orang luar. Orang tua ini adalah Yun Haijing, seseorang yang baru saja dipromosikannya, dengan maksud agar dia menggantikan Tetua Agung. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang menentang keinginannya adalah Yun Haijing. Menghadapi pertanyaan sang patriark, Yun Haijing tidak langsung menjawab. Ia terlebih dahulu menyentuh luka tusuk di lengan kanannya sebelum berkata perlahan, Patriark, Yun Fei Fei adalah putri dari tetua ketiga yang pemberontak. Menikahinya dengan geng serigala besi, meskipun tidak dapat menyelesaikan krisis keluarga Yun saat ini, tidak akan merugikan kita. Tapi kalau niat sebenarnya geng serigala besi hanya untuk melamar Yun Fei Fei, dan kita mengirim Yun Fei Fei ke sana, kita bisa menyelamatkan seluruh keluarga Yun. Patriark, sebagai kepala keluarga, apa kau tidak mengerti bagaimana mempertimbangkan untung ruginya? Hanya karena omonganmu tentang untung rugi, kau ceritakan pada Fei Fei, dan bahkan membuat Fei Fei menyarankanku untuk menikahkannya dengan geng serigala besi.
Yun Han semakin kecewa. Ia selalu percaya bahwa Yun Haijing adalah orang yang teguh dan berpikiran luas. Ia tidak pernah menduga bahwa dia adalah orang yang tidak bisa melepaskan prasangka dan berpikiran sempit. Ketika empat tetua agung masih berkuasa, garis keturunan Yun Haijing ditekan habis-habisan, dan di antara mereka, orang yang paling menekan garis keturunan Yun Haijing adalah tetua ketiga. Krisis yang sedang dialami keluarga Yun. Siapapun yang bukan orang bodoh dapat melihat bahwa lamaran pernikahan geng serigala besi, objeknya bisa saja Yun Feifei, atau anggota perempuan lain dari keluarga Yun. Tujuan geng serigala besi bukanlah tentang pernikahan sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan langsung menuntut keluarga Yun menyerahkan tambang besi perak hitam sebagai mas kawin. Apa yang mereka inginkan adalah agar keluarga Yun menolak, dan kemudian, menggunakan alasan itu untuk menyatakan perang terhadap keluarga Yun. Dengan kata lain, bahkan jika keluarga Yun menyetujui pernikahan ini, dan benar-benar menikahkan Yun Feifei, dan benar-benar menyerahkan tambang besi perak hitam sebagai mas kawin, geng serigala besi masih akan menemukan alasan lain untuk menyatakan perang terhadap keluarga Yun. Yun Haijing, bagaimanapun juga, sudah berusia lebih dari 60 tahun. Dia telah makan lebih banyak garam daripada anak muda yang makan nasi, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat sebenarnya dari geng serigala besi. Namun dia berpura-pura bodoh. Dia bersikeras menikahkan Yun Feifei dengan geng serigala besi. Terus terang saja, Yun Haijing ingin membalas dendam pada tetua ketiga yang pernah menekan garis keturunannya. Yun Haijing, kau boleh mundur. Mulai sekarang, kau tak perlu lagi ikut campur urusan keluarga Yun. Setelah hening cukup lama, Yun Han berkata perlahan, Patriark, apa yang kau katakan? Yun Haijing menatap Yun Han dengan tak percaya, kau benar-benar ingin memecatku, seorang pejabat berjasa yang telah menumpahkan darah dan keringat demi keluarga, demi seorang putri pembangkang. Merobek. Yun Haijing tiba-tiba merobek semua pakaian di lengan kanannya. Luka mengejutkan di lengan kanannya terekspos sepenuhnya. Gumpalan daging dan darah yang kabur, dan tulang-tulang putih yang terlihat mencolok, langsung membuat banyak orang di aula itu terkesiap. Cedera yang dialami Yun Haijing terjadi saat keluarga Yun bertempur melawan geng serigala besi. Patriark, apakah kau benar-benar ingin memecatku, seorang pejabat keluarga yang berjasa, demi seorang putri yang memberontak? Yun Haijing berbicara lagi, lalu mulai berjalan, selangkah demi selangkah, menuju Yun Han. Yun Han sedikit tertegun, jelas terkejut dengan tindakan Yun Haijing, tetapi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia tersadar dan wajahnya berubah marah. Yun Haijing, apakah kamu mencoba merebut posisiku sebagai patriark? Bab 42 Krisis Keluarga Yun. Merebut kekuasaan. Aku tidak. Aku hanya ingin tahu, di dalam hati ketua klan, apakah aku, seorang abdi keluarga yang berjasa, benar-benar kurang penting daripada Yun Feifei, putri pemberontak ini? Saat Yun Haijing berbicara, dia sengaja mengangkat lengan kanannya, sehingga luka yang mengerikan itu semakin terlihat oleh semua orang yang hadir. Melihat ketua klan Yun Han tidak menjawab, hanya menatapnya dengan ekspresi muram, Yun Haijing tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan nada sedih, sepertinya di hati ketua klan, statusku tidak sepenting putri pemberontak itu. Pada saat ini, Yun Haijing sudah berjalan 2 meter dari Yun Han. Dia menyingkirkan emosi di wajahnya, seketika menjadi tanpa ekspresi, ini yang terbaik, dengan cara ini aku bisa bertindak melawan pemimpin klan dengan hati nurani yang bersih. Tidak bagus. Pemimpin klan, hati-hati. Yun Haijing, beraninya kamu. Semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka secara dramatis. Tangan kiri Yun Haijing yang tidak terluka, entah bagaimana, telah mengeluarkan belati, yang kini menyerang Yun Han dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan Yun Haijing terlalu tiba-tiba. Dan tak seorang pun, termasuk Yun Han, yang pernah menduga Yun Haijing akan bertindak. Pada jarak sedekat itu, Yun Han tidak punya waktu untuk menghindar. Tepat saat belati itu hendak menyerang Yun Han, gelombang energi tak terlihat tiba-tiba menerobos udara, dan dengan suara keras, belati itu langsung terlepas dari tangan Yun Haijing. Hampir di saat yang bersamaan, Yun Han melancarkan gerakannya, melepaskan serangan telapak tangan dahsyat yang menghantam bahu Yun Haijing dengan keras dan melemparkannya. Tetua Agung. Untungnya, Tetua Agung tiba tepat waktu. Kalau tidak, pemimpin klan mungkin telah menjadi korban niat jahat Yun Haijing. Semua orang di aula utama menghela napas lega, tatapan mereka tertuju pada Tetua Agung yang tiba-tiba muncul. Yun Han tidak berbicara, hanya memberikan tatapan terima kasih pada Tetua Agung, lalu berjalan ke sisi Yun Haijing. Kapan kau mengkhianati kami dan bergabung dengan geng serigala besi? Kata Yun Han sambil menatap Yun Haijing yang terluka parah. Geng serigala besi. Sedikit ejekan muncul di wajah Yun Haijing, siapa yang bilang aku bergabung dengan geng serigala besi? Yun Haijing, di saat seperti ini, apakah kamu masih mencoba berdalih? Beraninya kau menyergap ketua klan, dan kau masih bilang kau tidak mengkhianati keluarga Yun dan bergabung dengan geng serigala besi.
Di dalam aula utama, lebih dari 90% orang dengan marah menuduh Yun Haijing. Yun Haijing seolah tahu bahwa ia ditakdirkan untuk mati, dan malah bersikap acuh tak acuh. Matanya penuh ejekan saat ia melirik Yun Han, lalu mengalihkan pandangannya ke yang lain. Geng Serigala Besi hanyalah kekuatan yang telah bangkit dalam 2 dekade terakhir. Terus terang saja, mereka hanyalah pendatang baru. Apa hak mereka untuk menuntut kesetiaan saya? Lagi pula, aku tidak mengkhianati keluarga Yun, karena dari awal hingga akhir, aku tidak pernah menjadi anggota keluarga Yun. Jika aku bukan anggota keluarga Yun, bagaimana aku bisa mengkhianati mereka? Darah yang mengalir di nadiku adalah darah bangsawan keluarga Lin. Nama asliku Lin Haijing, bukan Yun Haijing. Yun Haijing, atau lebih tepatnya, kata-kata Lin Haijing, meledak di hati setiap orang bagaikan suara guntur. Perlu diketahui bahwa Lin Haijing adalah anggota tingkat tinggi dari kepemimpinan keluarga Yun, dan Yun Han bahkan telah berencana untuk mengangkatnya sebagai tetua agung berikutnya. Jika kata-kata Lin Haijing benar, maka kelicikannya sungguh mengerikan. Lagi pula, Lin Haijing telah bersembunyi di keluarga Lin selama puluhan tahun, seberapa dalamkah kelicikannya hingga dia tidak mengungkap sedikit pun kelemahan selama puluhan tahun ini. Kau sudah bertahan selama puluhan tahun, mengapa kau baru menunjukkan sifat aslimu sekarang? Tetua Agung yang berdiri di samping tiba-tiba berbicara. Hehe, karena aku tak perlu menahannya lagi. Lin Haijing mendongak ke arah Tetua Agung, juga ingin menunjukkan ekspresi jenaka, tetapi aura alam bulan yang terpancar dari Tetua Agung secara naluriah membuatnya gemetar ketakutan. Keluarga Yun akan segera dimusnahkan, dan keluarga Lin akan segera menyatukan kota Tianyu. Apa menurutmu, aku masih perlu bersembunyi? Bukankah kau terlalu percaya diri? Tanya Tetua Agung, jangankan keluarga Yun tidak akan musnah, bahkan jika keluarga Yun benar-benar musnah, apa kau pikir keluarga Lin akan sebanding dengan geng Serigala Besi? Hahaha, mendengar ini, Lin Haijing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, katamu keluarga Lin tidak sebanding dengan geng Serigala Besi. Tahukah kau bahwa geng Serigala Besi sudah bersumpah setia kepada keluarga Lin kita setengah bulan yang lalu? Apa, kali ini, bahkan Sang Tetua Agung pun memperlihatkan ekspresi ngeri. Geng Serigala Besi saat ini adalah pemimpin dari 3 kekuatan utama kota Tianyu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan mungkin lebih kuat dari gabungan keluarga Yun dan keluarga Lin. Tetapi Lin Haijing mengatakan bahwa geng Serigala Besi telah berjanji setia kepada keluarga Lin. Bagaimana ini mungkin? Apa, kamu tidak percaya padaku? Lin Haijing mengamati reaksi semua orang dan mendengus dingin, tuan muda keluarga Lin kita, Lin Wei, kembali setengah bulan yang lalu. Geng Serigala Besi yang bersumpah setia kepada keluarga Lin semua karena tuan muda kita. Kau mungkin tidak tahu betapa kuatnya tuan muda kita sekarang. Pemimpin geng Serigala Besi sudah menjadi ahli alam bulan tingkat pertama, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari tuan muda kita. Oh, dan, Lin Haijing mengalihkan pandangannya ke Tetua Agung, besok, saat kau berduel dengan pemimpin geng Serigala Besi, kau sebaiknya berhati-hati. Dengan bantuan tuan muda kita, pemimpin geng Serigala Besi telah mencapai tahap kedua alam bulan. Jika beberapa saat yang lalu mata Tetua Agung hanya dipenuhi dengan rasa ngeri, sekarang matanya dipenuhi dengan rasa khawatir yang mendalam. Awalnya, dia tidak menganggap serius pemimpin geng Serigala Besi, lagi pula, dalam hal kultivasi, dia satu tingkat lebih tinggi daripada lawannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemimpin geng Serigala Besi, benar-benar telah memasuki tahap kedua alam bulan. Tentu saja, kalau hanya itu saja, semuanya akan baik-baik saja. Di belakang pemimpin geng Serigala Besi, ada Lin Wei yang lebih menakutkan. Mampu mengalahkan pemimpin geng Serigala Besi alam bulan tingkat pertama dengan satu gerakan saja, dan membuatnya mampu mencapai tingkat kedua alam bulan dalam waktu singkat, betapa mengerikankah Lin Wei? Sebenarnya, dengan kekuatan tuan muda kita saat ini, dia sendiri bisa menghancurkan seluruh keluarga Yun. Alasan dia belum bertindak adalah karena dia menunggu Yun Qingyan kembali. Meskipun tuan muda kita tidak mau bertindak sendiri, itu tidak berarti dia tidak akan membiarkan orang lain bertindak. Kali ini, usulan geng Serigala Besi diinisiasi oleh tuan muda kita. Dan bahkan target usulan itu pun ditentukan oleh tuan muda kita. Hehe, tuan muda kita sangat menantikan ekspresi Yun Qingyan saat dia kembali dan melihat Yun Feifei dibantai oleh para pemberontak dari geng Serigala Besi. Lin Haijing berhenti sejenak, lalu tiba-tiba melirik ke langit di luar aula utama, bergumam dengan suara rendah, waktunya hampir tiba. Lin Haijing tiba-tiba berdiri dari tanah, kau pikir aku bersikap begitu acuh tak acuh karena aku tahu aku akan celaka? Hehe, sebenarnya, awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi aku tidak menyangka kau benar-benar membiarkanku mengatakan semua ini untuk mengulur waktu. Begitu suara Lin Haijing selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang menggelegar dari luar kediaman Yun. Dek, dek, dek.
Momentumnya sangat hebat, setidaknya 100 ekor kuda kencang yang berlari bersamaan akan dibutuhkan untuk menciptakan keributan seperti itu. Aku adalah Tuan Muda Geng Serigala Besi, dan aku diperintahkan oleh ayahku untuk datang ke keluarga Yun untuk menyambut Yun Fei Fei. Penjaga keluarga Yun, cepat buka gerbangnya dan undang kami masuk. Dari kejauhan, suara arogan dan mendominasi memasuki telinga semua orang di aula utama. Bab 43 Intuisi Yun Xingyan. Kecuali Yun Han dan Tetua Agung, ekspresi semua orang berubah drastis. Tim lamaran Geng Serigala Besi telah tiba, dan yang memimpin mereka adalah Hei Luo, Tuan Muda Geng Serigala Besi. Mungkinkah orang yang melamar Yun Fei Fei adalah Hei Luo, Tuan Muda Geng Serigala Besi? Bisik seseorang. Meskipun Geng Serigala Besi telah melamar keluarga Yun setengah bulan lalu, mereka tidak pernah menyebutkan siapa yang akan dinikahi Yun Fei Fei. Menikahi Hei Luo. Hahaha, jadi Geng Serigala Besi belum memberitahumu. Tidak heran, Pak Tua Hei Kui mungkin terlalu malu untuk mengatakannya. Lin Haijing, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu? Orang yang melamar Yun Fei Fei tidak mungkin. Benar sekali, itu Hei Kui, pemimpin Geng Serigala Besi. Lin Haijing langsung menyela, lalu mengangkat bahu dan berkata, karena Geng Serigala Besi telah tiba, aku tidak akan tinggal di keluarga Yun lagi. Setelah Lin Haijing selesai berbicara, dia hendak pergi. Namun, Tetua Agung langsung melesat, menghalangi jalannya. Kau telah bersembunyi di keluarga Yun selama puluhan tahun, dan tidak boleh ketahuan adalah hal yang wajar, tetapi sekarang setelah kau terbongkar, apa kau masih berpikir kau bisa pergi dengan aman? Begitu suara Tetua Agung berakhir, dia menamparkan kepala Lin Haijing. Saat berikutnya, tubuh Lin Haijing jatuh lurus ke belakang. 3 menit kemudian, lebih dari 100 anggota tim lamaran Iron Wolf Gang telah bergegas keluar aula utama. Aura pertempuran yang kuat terpancar dari luar aula. Para anggota Geng Serigala Besi ini semuanya adalah individu-individu kejam yang telah melalui banyak pertempuran. Kalian semua tunggu di luar. Ketua aula pertama, ketua aula kedua, ikuti aku masuk. Seorang pemuda mengenakan baju zirah emas memberikan instruksi kepada bawahannya, lalu memimpin 2 tetua, keduanya berusia lebih dari 60 tahun, ke aula utama keluarga Yun. Kalau junior ini tidak salah, kau pasti Tetua Agung keluarga Yun, senior. Pemuda berbaju zirah emas itu langsung menatap Tetua Agung. Patriark Yun Han, kau tampaknya bersemangat. Pemuda berbaju zirah emas itu kemudian mengalihkan pandangannya ke Yun Han. Alis pemuda berbaju zirah itu sedikit berkerut. Kau membunuh Lin Haijing. Pemuda berbaju zirah itu berjalan mendekati jenazah Lin Haijing, membungkuk, dan menyentuhnya. Jenazahnya masih hangat, dia baru saja meninggal. Tatapan pemuda berbaju zirah itu tiba-tiba menggelap, menjadi sangat dingin. Lin Haijing meninggal tidak lebih dari 3 menit yang lalu, yang berarti kau membunuh Lin Haijing setelah aku tiba. Tatapan dingin pemuda berbaju zirah itu menyapu seluruh aula. Siapapun yang dilihatnya langsung menggigil, seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Akhirnya, tatapan pemuda berbaju zirah itu tertuju pada Yun Han. Patriark Yun Han, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Siapapun yang membunuh Lin Haijing, suruh mereka maju sekarang dan bunuh diri di hadapanku. Dengan begitu, aku bisa melupakan pelanggaran keluarga Yunmu. Sejak ia melangkah ke aula utama, pemuda berbaju zirah itu tetap menunjukkan sikap arogan. Bahkan saat menghadapi Tetua Agung dan Patriark Yun Han, dia tetap seperti itu. Begitu dia berbicara, di dalam aula, wajah para anggota keluarga Yun dipenuhi amarah. Hei Luo, jangan pergi terlalu jauh, ini keluarga Yun. Hei Luo, Lin Haijing tidak hanya bersembunyi di keluarga Yun kita selama bertahun-tahun, tapi dia juga hampir membunuh patriark kita barusan. Mungkinkah dia bisa membunuh patriark kita, tapi kita tidak boleh membunuhnya? Lancang, apa statusmu, berani memanggil tuan muda kita dengan nama? Kedua tetua yang dibawa Hei Luo tiba-tiba bergerak, dan 2 anggota keluarga Yun yang telah berbicara menentang Hei Luo ditangkap di tangan mereka dalam sekejap. Retakan, retakan. Dengan 2 suara berturut-turut, kedua anggota keluarga Yun ini lehernya patah. Kamu mencari kematian. Niat membunuh langsung meledak di mata sang tetua agung, dan gerakan membunuh yang dahsyat dilancarkan. Orang tua, kamu berani menyerang. Kedua tetua yang dibawa Hei Luo tidak takut, tetapi malah menatap tetua agung dengan tatapan dingin. Baiklah, mari kita uji kekuatanmu dulu untuk ketua geng. Bang, bang, bang. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, ketiga sosok itu telah beradu. Tinju dan telapak tangan beradu, percikan api beterbangan, dan benturan bergema tanpa henti. Garis-garis energi yang dibelokkan menyapu ke segala arah di aula utama. Bang, 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 tiada henti, dan dalam waktu kurang dari setengah menit, aula utama sudah tertutup asap tebal. Banyak orang tercengang oleh pertempuran itu. Apakah ini pertarungan para ahli alam bulan? Energi sisa dari serangan mereka saja sudah bisa menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan.
Pak Tua, bukankah rumor mengatakan kau telah mencapai tahap kedua alam bulan? Kenapa kemampuanmu begitu terbatas? Sepertinya semua rumor itu salah, mungkinkah keluarga Yun sengaja menyebarkannya? Kedua tetua yang di bawah Hei Luo berbicara dengan nada meremehkan, kami bahkan secara khusus menyiapkan pedang harta karun tingkat raja tingkat tinggi untukmu, tetapi tampaknya kami bahkan tidak perlu menghunusnya sekarang. Sang tetua agung tidak berbicara, tetapi dia mendengus dingin. Pertempuran berlanjut, semakin sengit. Para penonton tidak dapat melihat sosok-sosok tertentu, hanya 3 bayangan hantu yang saling beradu. Omong kosong tahap kedua alam bulan macam apa ini, ternyata hanya nama kosong. Sepertinya kita berdua bisa membunuhmu tanpa ketua geng perlu bergerak. Suara menghina kedua tetua terdengar lagi. Pada titik ini, mereka telah unggul, menurut perkiraan mereka bisa mengalahkan, dan bahkan membunuh tetua agung dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Namun, tak sampai 5 menit, hanya sekitar setengah menit, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, rasa krisis yang kuat muncul dari lubuk hati mereka. Cepat gunakan pedang harta karun tingkat raja tingkat tinggi, orang tua itu sengaja menyembunyikan kultivasinya sebelumnya. Gunakan sekarang, apa sudah terlambat? Suara tetua agung yang sangat dingin terdengar, dan sebelum kata-katanya selesai, 2 telapak tangan menghantam jantung kedua tetua itu hampir bersamaan. Ledakan. Setelah telapak tangan yang berat mendarat di jantung mereka, energi spiritual berubah menjadi kekuatan dahsyat yang langsung menembus jantung mereka. Seperti yang dikatakan kedua tetua itu, tetua agung sengaja menyembunyikan kultivasinya sebelumnya, karena sejak awal ia telah menemukan bahwa salah satu tetua membawa pedang pusaka tingkat raja yang bermutu tinggi. Kalau saja dia tidak berpura-pura lemah, lawannya kemungkinan besar sudah menggunakan pedang pusaka tingkat raja yang bermutu tinggi sejak awal. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa membunuh lawan, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Kau baru saja bilang ingin orang tua ini bunuh diri di depanmu. Tetua agung tiba-tiba berbalik, tatapannya tajam menatap Hei Luo, tuan muda geng serigala besi. Pegunungan binatang buas yang ganas. Yun Qingyan berlari maju bersama Qiling, kecepatannya luar biasa cepat, bagaikan kilat. Sebagai kaisar abadi, Yun Qingyan selalu mempercayai intuisinya. Sekarang, intuisinya samar-samar memberitahunya bahwa keluarga Yun, saat ini sedang menghadapi bencana besar. Bab 44, Keluarga Utama di Kota Kekaisaran. Hei Luo, tuan muda geng serigala besi, benar-benar tercengang. Sebelumnya, dia begitu tak kenal takut dan sombong karena 2 orang ketua aula yang dibawanya merupakan ahli tingkat pertama alam bulan. Mereka merupakan pakar terkuat kedua dan ketiga di geng serigala besi, setelah ketua geng. Dan salah satu ketua aula bahkan memiliki pedang tingkat raja yang bermutu tinggi. Akan tetapi sekarang, kedua ketua aula itu benar-benar dibunuh oleh tetua agung keluarga Cloud tanpa perlu menghunus pedang. Kau baru saja bilang ingin orang tua ini bunuh diri di depanmu. Tetua agung tiba-tiba berbalik, tatapannya tajam menatap Hei Luo, tuan muda geng serigala besi. Senior, kenapa kau berkata begitu? Apa ada kesalahpahaman? Hei Luo tergagap, bukan karena takut, tapi karena aura alam bulan yang terpancar dari tetua agung mencekiknya. Salah paham, bukankah kau ingin membunuh orang yang membunuh Lin Haijing, dan membuatnya bunuh diri di depanmu? Orang tua ini adalah orang yang membunuh Lin Haijing. Tetua agung menatap Hei Luo, kilatan pembunuh di matanya. Ya, aku memang mengatakan itu. Tapi aku tidak tahu kalau senior yang membunuhnya. Kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan pernah berani mengeluh sedikit pun. Lagi pula, senior sudah membunuh 2 ketua aula geng serigala besi kita, jadi meskipun kau marah, bukankah seharusnya kemarahanmu sudah mereda sekarang? Meskipun Hei Luo gemetar di bawah tekanan aura tahap kedua alam bulan, tidak banyak ketakutan di matanya. Karena dia tahu bahwa tetua agung keluarga Cloud tidak akan membunuhnya, dan tidak akan berani membunuhnya. Geng serigala besi, atas perintah keluarga Lin, berencana untuk melahap keluarga awan secara bertahap, membiarkan semua orang di keluarga awan binasa perlahan dalam ketakutan. Bagi keluarga Lin, kematian keluarga Cloud seperti itu akan membawa lebih banyak kepuasan dan kelegaan. Namun bagi keluarga Cloud, bukankah ini juga sebuah kesempatan? Lagi pula, makin lama hal ini berlarut-larut, makin besar kemungkinan akan ada variabel. Namun, jika Hei Luo meninggal di keluarga Cloud, kalau begitu pemimpin geng serigala besi, ayah Hei Luo, pasti akan menjadi gila. Seluruh pasukan geng serigala besi akan menyerbu keluarga awan dan memusnahkan mereka dalam satu serangan. Apakah kau pikir orang tua ini tidak akan membunuhmu, atau lebih tepatnya, tidak berani membunuhmu? Tetua agung sepertinya telah membaca pikiran Hei Luo. Awalnya aku ingin memberi sedikit muka pada senior dan tidak perlu menunjukkannya, tapi karena senior sendiri yang mengatakannya, junior ini hanya bisa mengertakkan gigi dan mengakuinya. Kata Hei Luo sambil menatap tetua agung. Memang, orang tua ini tidak akan membunuhmu.
Sang tetua agung terdiam sejenak, lalu niat membunuh yang ganas tiba-tiba muncul kembali di matanya, tapi orang-orang di luar itu, mereka akan digunakan untuk meredakan amarah orang tua ini. Begitu suara tetua agung itu jatuh, sosoknya segera menghilang dari aula utama. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, beberapa teriakan terdengar dari luar aula. Lebih dari 100 orang yang dibawa Heiluo semuanya adalah anggota elit geng Serigala Besi, yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli seberapa terampil orang-orang ini, tetua agung tahap kedua alam bulan membantai mereka seperti memotong rumput. Orang tua, apa yang ingin kau lakukan? Orang tua, hentikan. Orang tua, beraninya kau. Orang tua, apakah kau ingin menanggung pembalasan gila-gilaan dari geng Serigala Besi? Orang tua, kalau kau tidak berhenti, geng Serigala Besiku pasti akan memusnahkan seluruh klanmu, 10 generasi. Mata Heiluo merah padam, dan dia meraung panik. Tetapi tetua agung mengabaikannya sepenuhnya, dalam waktu kurang dari semenit, dia telah membunuh 100 lebih orang. Bahkan kuda-kuda yang dibawa orang-orang ini, termasuk kuda bersurai darah yang mampu menempuh jarak 5.000 li sehari, juga mati di tangan tetua agung. Kembalilah dan beritahu Heikui bahwa dalam pertarungan hidup dan mati besok, orang tua ini akan memenggal kepalanya. Sosok tetua agung muncul di aula seperti hantu, dan dia meraih Heiluo. Setelah suara dingin itu jatuh, dia langsung melemparkan Heiluo beberapa ribu meter jauhnya, menghantamnya dengan keras ke jalan di luar Cloud Manor. Puff! Heiluo memuntahkan banyak darah, menderita cedera serius namun tidak mengancam jiwa. Orang tua, kau mati. Bukan hanya kau, tapi seluruh keluarga Cloud. Aku ingin kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Yun Han, ikut aku. Sedangkan yang lain, sebelum besok, tidak seorang pun diizinkan keluar dari keluarga awan. Setelah tetua agung selesai berbicara, dia membawa Yun Han dan pergi bersama. Sesaat kemudian, mereka tiba di ruang rahasia keluarga Cloud. Patriark, tetua agung, misi pelayan tua ini gagal. Kepala pelayan tua yang telah menunggu di ruang rahasia itu langsung berkata dengan wajah muram ketika melihat mereka berdua. Gagal. Mendengar ini, wajah tetua agung dan Yun Han hampir bersamaan menunjukkan keputusasaan. Setelah bertahun-tahun jauh dari keluarga, bisakah mereka sekarang bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan dan kematian keluarga? Tetua agung berkata dengan sedih, benar, air mengalir ke bawah, dan orang-orang pergi ke tempat yang mudah. Setelah bertahun-tahun menjadi keluarga utama di kota kekaisaran, bagaimana mungkin mereka masih peduli dengan keluarga awan kecil di kota Tianyu? Yun Han tidak mengatakan apapun. Namun wajahnya juga dipenuhi kesedihan, dan tangannya terkepal erat. Tetua agung, patriark, Anda salah paham, segala sesuatunya tidak seperti yang Anda bayangkan. Sang patriark tua tidak bisa maju untuk menghentikan krisis keluarga ini karena ada juga seorang tuan muda dari keluarga utama yang kembali bersama sang patriark tua. Dialah yang tidak membiarkan sang patriark tua campur tangan. Kepala pelayan tua itu segera menjelaskan. Setelah jeda, dia melanjutkan, tuan muda dari keluarga utama itu berkata bahwa bukan tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan keluarga Yun, tetapi syaratnya adalah Tuan muda Yun Qingyan menjadi pengawalnya. Wajah Yun Han langsung memerah karena marah, dia ingin Yaner menjadi dayangnya. Apa dia pantas mendapatkannya? Jangankan dia hanya tuan muda dari keluarga utama, bahkan putra mahkota dinasti Tianyuan pun tidak memenuhi syarat untuk menjadikan Yaner sebagai dayangnya. Belum lagi bakat kultivasi Yaner yang luar biasa, hanya identitas gandanya sebagai seorang alkemis dan ahli formasi saja sudah menunjukkan bahwa Yaner tidak akan tunduk pada siapapun. Lagi pula, dengan harga diri Yaner, menjadikannya pelayan orang lain sama saja dengan membunuhnya secara langsung. Berbeda dengan reaksi Yun Han, wajah tetua agung berubah pucat. Ia menatap kepala pelayan tua itu, benarkah tuan muda dari keluarga utama berkata begitu? Kepala pelayan tua itu mengangguk, ya. Tetua agung, ada apa? Yun Han segera menatap tetua agung, ia menyadari bahwa tetua agung tampak menua beberapa tahun dalam sekejap. Yun Han, ada sesuatu yang kurasa sudah saatnya kukatakan padamu. Tetua agung menghela napas, keengganan yang kuat terpancar di matanya. Setiap generasi keluarga utama di kota kekaisaran akan datang ke keluarga awan kota Tianyu kita untuk memilih seorang pendamping. Dan pendamping ini bukan hanya harus menjadi jenius paling luar biasa dari keluarga awan, tetapi juga pewaris kepala keluarga, atau kepala keluarga saat ini. Alasan ayahmu mengundurkan diri dari jabatan kepala keluarga 50 tahun yang lalu dan pergi ke keluarga inti di kota kekaisaran, adalah karena dia dipilih oleh seorang tuan muda dari keluarga inti dan diangkat sebagai pengawal militer pada saat itu. Sebenarnya, bukan hanya keluarga awan kota Tianyu kita, di seluruh dinasti Tianyuan, setiap keluarga cabang yang berafiliasi dengan keluarga utama di kota kekaisaran akan memilih satu orang sebagai pengawal bela diri di setiap generasi.
Bab 45, Seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Mendengar ini, Yun Han terdiam. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Grand Elder dan bertanya, bagaimana jika kami menolak? Menolak. Tetua Agung tersenyum pahit dan berkata, keluarga Yun dari kota Loke, seperti keluarga Yun kita dari kota Tianyu, keduanya merupakan cabang dari keluarga utama di kota Kekaisaran, 30 tahun yang lalu, karena mereka menolak keluarga utama, mereka dibasmi dalam semalam. Dibasmi. Yun Han gemetar, agak tidak percaya, mereka berdua bernama Yun, dan mereka berdua memiliki darah keluarga Yun yang mengalir di nadi mereka, namun keluarga utama di kota Kekaisaran baru saja membasmi mereka. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, Yun Han, kau tidak mengerti. Di mata orang-orang di keluarga utama di kota Kekaisaran, cabang-cabang kami, darah yang mengalir di tubuh kami adalah darah keluarga Yun yang rendah. Hanya darah di tubuh mereka yang merupakan darah keluarga Yun yang sejati dan mulia. Di mata mereka, kami tidak jauh lebih mulia daripada babi dan anjing. Perlu disebutkan, ada 4 keluarga besar di kota Kekaisaran, keluarga Ye, keluarga Sangguan, keluarga Ouyang, dan keluarga Yun. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan di seluruh dinasti Tianyuan, mereka adalah yang kedua setelah keluarga Kekaisaran. Siapapun di antara mereka dapat menyebabkan gempa bumi di dinasti Tianyuan hanya dengan menghentakkan kaki mereka. Bahkan ada yang mengatakan jika keempat keluarga besar bersatu, bahkan keluarga Kekaisaran pun bisa digulingkan. Keluarga Yun dari kota Tianyu adalah salah satu cabang keluarga Yun di kota Kekaisaran. Mengingat kepribadian Yaner, dia lebih baik mati daripada menjadi pelayan keluarga utama. Dengan keadaan seperti ini, aku hanya berharap Yaner tidak kembali. Pegunungan binatang ganas. Yun Qingyan masih terus bergegas tanpa henti. Perasaan tidak enak di hatinya bertambah kuat, seolah-olah, keluarga Yun, ribuan mil jauhnya, dapat langsung dimusnahkan kapan saja. Sebagai kaisar abadi, Yun Qingyan tidak pernah meragukan intuisinya. Hari sudah hampir senja. Sekitar 10 li lagi, dia akan keluar dari pegunungan binatang ganas. Dengan kecepatannya, setelah meninggalkan pegunungan binatang ganas, dia akan mencapai kota Tianyu dalam waktu paling lama setengah hari. Tetapi pada saat ini, bulu kuduk Yun Qingyan dan Qiling tiba-tiba berdiri. Rasa bahaya yang kuat muncul dari hati mereka berdua. Tiba-tiba, keduanya berhenti, berbalik dengan kecepatan tercepat, dan bersiap untuk bertempur kapan saja. Di hutan pegunungan yang jauh, sesosok tubuh anggun tengah berlari ke arah mereka. Kecepatannya begitu cepat sehingga hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah berhenti 100 meter dari Yun Qingyan. Orang yang datang adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun putih, dan rambut panjangnya yang halus dan lembut mencapai pinggangnya. Wajahnya sangat halus, seakan dipahat dengan sangat teliti oleh Sang Pencipta, disempurnakan hingga ke taraf yang amat tinggi. Pada saat ini, dia memegang busur panjang berwarna gelap di tangannya dan membawa tempat anak panah berwarna gelap pula di punggungnya. Wajahnya yang elok tak menunjukkan emosi apapun, tak dingin maupun hangat, ia memberi kesan ekspresi kosong, namun wajah dengan kecantikan tiada taraf. Pupil mata Yun Qingyan tiba-tiba mengecil, dia tidak dapat melihat kultivasi lawannya. Bagaimana ini mungkin? Setelah menjadi kaisar abadi, Yun Qingyan hanya bertemu 10 orang yang kultivasinya tidak dapat ia lihat. 9 adalah 9 kaisar abadi lainnya di alam abadi, dan yang terakhir adalah Qiling, binatang kuno kekacauan yang telah ditaklukkannya. Yun Qingyan tidak tahu bahwa pihak lain juga mengamatinya, dan sama terkejutnya di dalam hatinya. Karena dia juga menemukan bahwa dia tidak dapat melihat menembus kultivasi Yun Qingyan. Bukan hanya Yun Qingyan, tetapi bahkan binatang spiritual di punggungnya, dia tidak dapat mengetahui kedalamannya. Aku butuh api inti bumi teratai hijau. Beberapa saat kemudian, wanita dengan busur panjang di punggungnya, cantiknya tak tertandingi, berbicara. Suaranya jernih, menyenangkan seperti aliran sungai yang mengalir, namun datar seperti aliran sungai yang mengalir, tanpa jejak emosi. Bagaimana kau tahu aku punya api inti bumi teratai hijau? Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Wanita cantik tiada taraf itu tidak menjawab, melainkan mengeluarkan sebuah peta kuno dari dadanya. Lokasi yang tercatat pada peta itu persis di mana Yun Qingyan memperoleh api inti bumi teratai hijau. Ekspresi Yun Qingyan sedikit berubah, dan dia segera memeriksa tas penyimpanannya, menyadari bahwa peta di dalamnya telah hilang. Aku telah menorehkan jejak spiritual di peta. Dalam jarak 1000 li, dengan satu pikiran, aku bisa mengembalikannya ke tanganku, ujar wanita cantik tak tertandingi itu perlahan. Kau sengaja merilis peta itu. Aku mengerti. Kau tidak bisa menghancurkan formasi yang menyegel api inti bumi teratai hijau, jadi kau merilis peta itu begitu saja untuk memancing, lalu berpura-pura menjadi belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakang.
Memang, wanita cantik tak tertandingi itu mengangguk, berhenti sejenak, lalu berkata, aku butuh api inti bumi teratai hijau. Berikan padaku. Maaf, aku tidak pernah punya kebiasaan memuntahkan sesuatu yang sudah kudapat. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya. Saya membutuhkannya. Wanita cantik yang tiada taraf itu merenung, bahkan jika itu berarti bertarung denganmu. Perkataannya seolah mengungkapkan keengganannya yang amat besar untuk melawan Yun Qingyan, namun dia tidak punya pilihan lain selain melawannya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil anak panah dari punggungnya, memasangnya dengan cekatan, menarik talinya, lalu mengarahkannya ke Yun Qingyan. Langsung, Yun Qingyan merasakan adanya krisis yang membuat kulit kepalanya geli. Busur itu, kualitasnya kemungkinan besar tidak kalah dengan sarung pedang pembunuh langit. Ini membuat Yun Qingyan tak percaya, lagi pula, ini adalah benua Tianxing, bukan alam abadi. Bahkan di alam abadi, tidak lebih dari 10 senjata suci yang sebanding dengan sarung pedang pembunuh surga. Berdengung, sebuah dengungan lembut muncul di punggung Yun Qingyan, lalu tanpa menunggu Yun Qingyan memanggilnya, sarung pedang pembunuh langit otomatis muncul di tangan Yun Qingyan. Baru saat sarung pedang pembunuh langit berada di tangan, sensasi krisis yang menusuk kulit kepala itu menghilang. Siapakah sebenarnya kamu? Siapakah sebenarnya kamu? Yun Qingyan dan wanita cantik tak tertandingi itu hampir bersamaan bertanya satu sama lain. Tatapan mereka satu sama lain dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Mereka berdua tidak dapat saling memahami, dan mereka berdua terkejut dengan metode masing-masing. Dan di dunia ini, orang-orang yang tidak dapat mereka lihat hampir tidak ada, namun mereka benar-benar bertemu satu sama lain. Jika kita bertarung, kerugiannya akan sangat besar, dan kedua belah pihak mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Kata Yun Qingyan lebih dulu. Aku juga tidak ingin melawanmu, tapi aku butuh api inti bumi teratai hijau. Kalau kau tidak memberikannya, hanya ada satu pilihan, bertarung. Kata wanita cantik tak tertandingi itu. Perkataannya jelas menggambarkan rasa tidak berdaya, tidak mau melawan, tetapi ada kebutuhan untuk melawan. Namun nadanya tetap kosong tanpa emosi apapun. Kesabaranku terbatas. Ini peringatan terakhirku. Aku tidak pernah punya kebiasaan memuntahkan sesuatu yang sudah ku keluarkan. Lagi pula, aku sedang terburu-buru. Kalau sampai terjadi perkelahian, pasti akan jadi pertarungan sampai mati. Mata Yun Qingyan menyipit tajam, sebaiknya kau pertimbangkan baik-baik apakah kau sanggup menanggung konsekuensi ini. Kalau begitu, ayo bertarung. Bagus. Pertarungan sampai mati. Tiba-tiba dua sosok saling mendekat. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya berbenturan. Keduanya menyerang dengan sangat ganas, setiap gerakan dan sikap menggunakan kekuatan hingga tingkat yang hampir sempurna. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, keduanya telah bertukar ribuan pukulan, yang masing-masing mampu menghancurkan batu-batu besar. Selain itu, kecepatan mereka luar biasa cepat. Bab 46, Pertempuran Terakhir. Dalam radius 1000 meter, tanah berubah menjadi reruntuhan hanya dalam beberapa menit karena dampak pertempuran. Qilin tidak ikut bertarung, melainkan hanya menonton dari pinggir lapangan. Bahkan sebagai penonton, matanya terbelalak kaget. Melalui pertarungan itu, dia bisa melihat bahwa wanita cantik yang menakjubkan itu, seperti Yun Qingyan, masih berada di tingkat kultivasi alam bintang. Namun seperti Yun Qingyan, dia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, dan juga seperti dia, setiap gerakan dan setiap sikap memiliki kemampuan untuk mengubah kehancuran menjadi keajaiban. Hal ini membuat Qilin tidak percaya. Yun Qingyan menantang surga karena dia adalah kaisar abadi di puncak kemampuannya. Tapi bagaimana dengan wanita yang luar biasa cantiknya itu? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan keterampilan tempur yang luar biasa pula? Siapakah sebenarnya kamu? Siapakah kamu sebenarnya? Selama pertarungan sengit itu, Yun Qingyan dan wanita cantik jelita itu saling menatap dengan keterkejutan baru. Mereka telah mengucapkan kata-kata ini sebelumnya, dan sekarang mereka mengulanginya. Mengingat identitas mereka, mereka mengulangi diri mereka sendiri, orang dapat membayangkan betapa terkejutnya mereka berdua. Aku hanya menginginkan api bumi teratai biru. Aku tidak pernah melepaskan sesuatu yang sudah ada dalam genggamanku. Begitu mereka berhenti, kata-kata ini menyalakan kembali pertarungan mereka. Kali ini, pertarungan menjadi lebih sengit. Yun Qingyan melepaskan pukulan, dan ledakan sonik yang dihasilkan oleh gesekan dengan udara langsung membentuk serangan gelombang sonik yang dahsyat. Dengan suara keras, benda itu menghantam wanita yang sangat cantik itu. Dia mundur beberapa meter, tanpa terluka, tetapi sekilas keseriusan melintas di matanya yang biasanya tenang. Segera setelah itu, ia menepuk telapak tangan gioknya. Tidak ada energi spiritual yang terlihat, tetapi gelombang kejut tiba-tiba muncul di ruang hampa, menerjang Yun Qingyan. Yun Qingyan dengan cepat mundur tetapi masih terlambat, terkena gelombang kejut, dia terbalik di udara dan tersandung sebelum berhenti di tanah. Dia juga tidak terluka. Meong-meong.
Qiling tercengang. Pertarungan antara Yun Qingyan dan wanita cantik jelita ini bisa dengan mudah disebut sebagai pertarungan puncak alam bintang. Dalam hal kegembiraan dan dampaknya, bahkan pertarungan makhluk bawaan mungkin tidak sepersepuluh spektakuler pertarungan mereka saat ini. Ini adalah pertempuran puncak yang sesungguhnya. Setiap gerakan, tidak peduli seberapa santainya, mendorong kekuatan mereka hingga mendekati sempurna. Bahkan selama pertempuran, setiap napas, setiap pandangan, diperhitungkan dengan sempurna, mengandung kunci kemenangan atau kekalahan. Dalam sekejap, 1 jam berlalu, keduanya masih bertarung, tanpa penurunan kecepatan, dan tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajah mereka. Yun Qingyan dan wanita yang sangat cantik itu tidak dapat membedakan tingkat kultivasi masing-masing, tetapi melalui pertarungan sengit tadi, mereka berdua merasakan bahwa mereka berada di tahap ke-8 alam bintang. Mereka berdua tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Yun Qingyan tidak menggunakan sarung pedang pembunuh langit. Wanita yang sangat cantik itu juga tidak menggunakan busur panjangnya yang berwarna hitam. Namun, jika pertempuran berlanjut, mereka akhirnya harus menggunakan kedua kartu truf ini. Yun Qingyan sangat cemas sekarang, intuisinya, dengan kuat mengatakan kepadanya bahwa keluarga Yun di kota Tianyu sedang menghadapi krisis kehancuran yang akan segera terjadi. Dia sangat ingin melepaskan diri dari wanita yang sangat cantik itu, tetapi dia tahu bahwa wanita itu bertekad untuk mendapatkan api bumi teratai biru. Dan baginya untuk menyerahkan Azure Lotus Earth Flame adalah hal yang mustahil. Ini adalah masalah prinsip. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak dapat dihindari dan pemenangnya harus ditentukan. Satu pertempuran untuk menentukan pemenang. Satu pertempuran untuk menentukan pemenang. Keduanya terdiam bersamaan, dan setelah beberapa tarikan napas, mereka berbicara pada saat yang sama. Saat kata-kata mereka jatuh, mereka tak kuasa menahan diri untuk saling memandang lagi. Meskipun mereka bertolak belakang, mereka harus mengakui bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Seperti pemahaman diam-diam mereka. Misalnya, keduanya luar biasa kuatnya. Dentang. Lalu, keduanya, melalui kesepakatan tak terucap, melakukan hal yang sama. Mereka berdua menancapkan senjata masing-masing ke tanah yang keras. Melihat tindakan satu sama lain, keduanya merasakan sedikit kelegaan. Tanpa menggunakan kedua senjata ilahi yang menentang surga ini, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran itu, tidak ada pihak yang akan menderita konsekuensi yang tak tertahankan. Perlu disebutkan bahwa Yun Qingyan tidak meminta bantuan Qiling karena dia tidak ingin membuat wanita yang sangat cantik itu menjadi gila. Dalam pertarungan antara dia dan dia, tak peduli siapa yang menang atau kalah, keduanya akan yakin, namun jika ada pihak ketiga yang ikut campur, hasilnya hanya kehancuran bersama. Ambil contoh Yun Qingyan, jika ia mau, ia punya sedikitnya 10 cara untuk binasa bersama wanita yang sangat cantik itu. Begitu pula, jika wanita cantik jelita itu menghendaki, dia juga bisa binasa bersama Yun Qingyan kapan saja. Oleh karena itu, mereka berdua sangat berhati-hati. Mereka bertarung, namun tak satu pun yang mampu menghancurkan, penghalang tipis yang mencegah kehancuran bersama. Ledakan. Yun Qingyan dan wanita yang sangat cantik itu sama-sama memancarkan aura yang menjulang tinggi. Jubah merah Yun Qingyan berkibar, rambut panjangnya berkibar tanpa angin, pada saat ini, setiap gerakannya memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Seolah-olah dia telah berubah kembali menjadi kaisar abadi yang tak tertandingi, duduk tinggi di atas 9 surga, mengawasi pasang surut seluruh alam abadi. Aura wanita yang sangat cantik itu juga sangat menakutkan, tetapi itu bukanlah aura Yun Qingyan yang mendominasi dan menaklukkan. Sebaliknya, itu adalah teror yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seperti seorang pencipta yang memutuskan untuk menghakimi dunia. Ia merasa cahaya itu tak sedap dipandang, dan dengan sebuah pikiran, kegelapan pun turun. Ia membenci dingin, dan dengan sebuah pikiran, gletser pun mencair. Ia bosan hidup, dan seluruh bintang pun menjadi tandus dan sunyi. Aura yang terpancar dari wanita yang sangat cantik saat ini memberi Yun Qingyan perasaan yang persis seperti ini. Seolah-olah dia telah menjadi pencipta yang menghakimi dunia. Dalam sekejap, kedua sosok itu lenyap, dan saat mereka muncul kembali, mereka saling bertautan, disertai dengan jalinan cahaya api dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak menggunakan kartu truf apapun, tetapi mereka berdua mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tak seorang pun berani menahan diri sedikit pun. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran terakhir. Siapa yang menang atau kalah akan ditentukan oleh pertempuran ini saja. Meong-meong, Qiling menyaksikan pertarungan mereka dengan napas tertahan, tidak berani bersantai sejenak, takut ia akan melewatkan satu detail pun. Sesekali matanya memperlihatkan ekspresi berpikir. Pertarungan antara Yun Qingyan dan wanita cantik jelita ini memberinya wawasan yang sangat dalam. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dalam hal pengendalian dan penggunaan kekuatan, Yun Qingyan dan wanita yang sangat cantik itu sama-sama mencapai puncak absolut. Gemuruh.
Suara dahsyat bergema di angkasa saat Yun Qingyan dan wanita cantik jelita itu akhirnya terlibat dalam tabrakan dahsyat. Berpusat di sekitar tabrakan mereka, dalam radius 100 meter, tanah retak terbuka, membentuk banyak celah. Dan gelombang-gelombang kejut, bagaikan riak-riak air, menyapu ke segala arah, menerbangkan pasir-pasir yang tak terhitung jumlahnya, batu-batu yang menggelinding, dahan-dahan yang layu, dan daun-daun yang berguguran. Mereka yang tidak menyaksikan adegan ini, tidak akan bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan penghancur itu, bisa dihasilkan oleh pertarungan dua pendekar alam bintang. Meong-meong, tatapan Kiling menjadi lebih serius dari sebelumnya. Hasilnya akan segera terungkap. Bab 47, kakak menerima penghinaan untuk adik laki-lakinya. Setelah asapnya hilang, dua angka terungkap. Yun Qingyan memegang dadanya dengan satu tangan, tangan yang lain menyeka darah dari sudut mulutnya, rambut panjangnya acak-acakan tertiup angin, membuatnya tampak sangat babak belur. Wanita yang sangat cantik itu berlutut dengan satu kaki, genangan darah hitam yang tampak beracun menetes dari sudut mulutnya ke tanah. Retakan, wanita yang sangat cantik itu mengulurkan tangannya, dan busur panjang berwarna tinta itu, yang tertancap di tanah 100 meter jauhnya, terbang tiba-tiba dan langsung ke tangannya. Dengan busur panjang di tangan, kulit wanita yang sangat cantik itu langsung membaik, dan dia bangkit dari tanah. Tatapannya beralih ke Yun Qingyan, tetapi dia tidak melakukan gerakan lain. Yun Qingyan juga mengulurkan tangannya, mengambil sarung pedang pembunuh langit, namun alih-alih memegangnya, dia malah mengembalikannya ke punggungnya. Pertarungan yang dipicu oleh api bumi teratai biru ini akhirnya berakhir. Namun tidak ada yang menang, dan tidak ada yang kalah, hasilnya seri. Kamu diracuni? Tanya Yun Qingyan. Memang, aku membutuhkan api bumi teratai biru untuk menekan racun kuat di dalam diriku. Wanita cantik jelita itu menjawab, lalu berhenti sejenak sebelum menambahkan, racun yang kubawa tidak memengaruhi penampilanku dalam pertempuran tadi. Racun macam apa ini? Indra ketuhanan Yun Qingyan telah tertuju pada genangan darah beracun, bahkan dengan pengetahuannya yang luas, dia tidak dapat mengidentifikasi racun itu. Pantas saja dia membutuhkan api teratai biru bumi, gumam Yun Qingyan lagi. Meskipun ia tidak dapat mengidentifikasi racun spesifiknya, ia telah menganalisis toksisitasnya. Itu adalah racun yang sangat dingin dan kuat. Api teratai biru bumi merupakan api surgawi yang ditemukan jauh di dalam inti bumi yang cair, dan kebetulan saja api ini dapat menekan racun khusus ini. Namun itu hanya penindasan. Adapun penyembuhan total atau pengangkatannya, bahkan Yun Qingyan tidak punya solusi, setidaknya untuk saat ini, dia tidak berdaya. Selamat tinggal. Wanita yang sangat cantik itu telah berbalik sambil berbicara. Tunggu, Yun Qingyan tiba-tiba memanggilnya, api teratai biru bumi yang kudapatkan hanya jiwanya, jadi meskipun kau mendapatkannya, itu tidak akan mampu menekan racun di dalam dirimu. Wanita yang sangat cantik itu mendengarkan tetapi tidak menjawab. Setelah mendengarnya, dia hendak pergi lagi, tetapi sekali lagi dipanggil kembali oleh Yun Qingyan. Aku punya cara untuk menekan racun di dalam dirimu. Namun, setiap kali, aku hanya bisa menekannya selama maksimal 3 bulan. Yun Qingyan merenung sejenak. Tentu saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku ingin kau menyetujui satu syarat sebelum aku membantu menekan racun di dalam dirimu. Malam pun tiba dengan tenang. Di kota Tianyu, di suite mewah lantai 3 Dongsheng Inn. Seorang pria muda berpakaian mewah dan anggun duduk di sebuah kursi berlengan megah, kedua tangannya memainkan batu giok di telapak tangannya. Mengeluarkan suara tepuk tangan yang samar-samar. Di depannya berdiri dua orang tua, keduanya berusia lebih dari 100 tahun. Yun Sang, apa hubunganmu dengan tetua tertinggi dari keluarga cabang itu? Pemuda itu tiba-tiba menatap salah satu tetua. Melapor ke Tuan Muda, dia adalah sepupu pelayan tua ini. Sang tetua, yang dikenal sebagai Yun Sang, ragu sejenak, lalu menambahkan, meskipun kami sepupu, ikatanku dengannya bahkan lebih kuat daripada ikatan dengan saudara sedarah. Hehe, melihat saudaramu sendiri mati di depan matamu, pasti rasanya mengerikan, bukan? Bibir pemuda itu melengkung membentuk seringai. Gedebuk, penatua Yun Sang tiba-tiba berlutut, Tuan Muda, pelayan tua ini memohon padamu, tolong izinkan pelayan tua ini untuk membantu keluarga Yun. Yun Sang, apa-apaan ini? Kapan aku pernah bilang aku tidak akan membiarkanmu menyelamatkan keluarga Yun? Alis pemuda itu sedikit berkerut, tampak tidak senang. Asalkan cucumu, Yun Qingyan, kembali dan dengan patuh setuju menjadi pengawalku, aku tentu akan mengizinkanmu menyelamatkan keluarga Yun. Tapi Tuan Muda, cucuku, aku khawatir dia lebih baik mati daripada menjadi pelayan seseorang. Tetua Yun Sang menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya saat berbicara. Lebih baik mati daripada menyerah. Hehe, sejak kapan keluarga utama membutuhkan persetujuan murid keluarga cabang untuk menjadi pengawal bela diri?
Sepertinya pelajaran dari keluarga Yun di Loke City 30 tahun yang lalu kurang mendalam. Ekspresi pemuda itu langsung berubah dingin, kalau Yun Qingyan bijaksana, ya sudahlah. Kalau tidak, bukan hanya keluarga Lin dan geng serigala besi terkutuk itu yang tidak akan mengampuni keluarga Yun, tapi tuan muda ini sendiri yang akan menghancurkan keluarga Yun. Buk, buk, buk. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Yun Xuan dari keluarga Yun meminta audiensi dengan tuan muda dari keluarga utama. Begitu ketukan berhenti, suara Yun Xuan langsung terdengar. Yun Xuan, apa itu? Pemuda itu menatap pintu dengan pandangan tidak senang. Tuan muda, Yun Xuan adalah sepupu Yun Qingyan, tetapi dia cacat dan memiliki reputasi yang sangat buruk di kota Tianyu. Dia pernah melakukan, tetua berjubah hitam, yang selama ini diam saja, angkat bicara. Mereka telah berada di kota Tianyu selama berhari-hari, dan selama itu, tetua berjubah hitam sedang mengumpulkan informasi di luar. Dia sudah lama mendengar tentang skandal Yun Xuan. Pemuda itu sedikit terkejut mendengar ini, lalu mendengus, bahkan mencoba memperkosa tunangannya sendiri. Sudah lama aku tidak melihat orang bodoh tak berguna seperti dia. Sudah sepantasnya dia dilumpuhkan kultivasinya dan lengannya dipotong. Pemuda itu segera menyuruh tetua berpakaian hitam untuk membuka pintu dan membawa Yun Xuan masuk. Yun Xuan dari keluarga Yun memberi salam kepada tuan muda dari keluarga utama. Yun Xuan membungkuk kepada pemuda itu, melakukan ucapan terima kasih sederhana dari bawahannya. Melihat Yun Xuan hanya membungkuk alih-alih berlutut, sekilas rasa tidak senang melintas di dahi pemuda itu. Namun, perhatiannya dengan cepat tertuju pada lengan kiri Yun Xuan yang kosong. Benar-benar kosong, pemuda itu mengulurkan tangan untuk menggenggam lengan kiri Yun Xuan, namun selain lengan bajunya, dia tidak merasakan apapun. Apakah pantas lengannya dipotong karena mencoba memperkosa tunanganmu sendiri? Tanya pemuda itu kepada Yun Xuan dengan sangat serius. Melapor kepada tuan muda keluarga utama, insiden itu tidak seperti yang dikabarkan. Aku dijebak oleh keluarga Lin, kata Yun Xuan, menahan rasa malu di hatinya. Dia dapat merasakan bahwa pemuda itu sengaja mempermalukannya. Sungguh orang yang tidak berguna, bahkan tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Pemuda itu menatap Yun Xuan dengan jijik, lalu dengan cepat kehilangan minat padanya. Baiklah, kau boleh pergi. Melapor kepada tuan muda dari keluarga utama, tujuan Yun Xuan datang ke sini adalah untuk menjadi pelayanmu. Yun Xuan berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam saat berbicara. Sebagai sepupu Yun Qingyan, dia tentu tahu bahwa mengingat karakter Yun Qingyan, dia lebih baik mati daripada menjadi pelayan tuan muda keluarga utama. Jadi, dia datang ke sini untuk menggantikan Yun Qingyan sebagai pelayan tuan muda keluarga utama. Seseorang dengan kalibermu, apakah kau layak menjadi pengawal pribadi tuan muda ini? Tatapan mata pemuda itu menunjukkan kebencian yang lebih besar, dan dia bergumam lirih, sungguh malang, seorang cacat benar-benar berani bermimpi menjadi pengawal pribadi tuan muda ini. Pemuda itu menatap sesepuh berpakaian hitam di sampingnya, usir dia. Bab 48, siang, duel dimulai. Baik, tuan muda. Tetua berjubah hitam itu segera mengiyakan perintah itu, lalu menatap Yun Xuan sambil mencibir, tuan muda paling tidak menyukai orang yang tidak berguna, apalagi orang cacat sepertimu dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Sosok tetua berjubah hitam itu berkelebat, muncul di hadapan Yun Xuan, lalu dia meraih Yun Xuan dengan satu tangan dan mengangkatnya, kamu seharusnya bersyukur bahwa tuan muda hanya menyuruhku untuk mengusirmu, bukan, untuk membunuhmu secara langsung. Ah! Yun Xuan tiba-tiba menjerit. Energi spiritual yang dahsyat melonjak dari tangan tetua berjubah hitam yang memegangnya, menyerbu tubuhnya. Meridiannya, organ-organ dalamnya, langsung hancur dan runtuh di bawah dampak energi spiritual yang dahsyat ini. Beberapa fungsi manusia bahkan langsung hancur. Yun Li, beraninya kau. Tetua Yun Sang meraung, sosoknya tiba-tiba menyerbu ke arah tetua berjubah hitam. Hehe, apa yang tidak berani kulakukan? Tetua berjubah hitam itu mencibir, dan sebelum Yun Sang bisa mencapainya, dia melemparkan Yun Xuan ke lobi penginapan di lantai 3 di bawah. Cukup, Yun Sang, kamu sudah tua, masih kaget dan berteriak-teriak, sopan santun macam apa itu? Yun Sang, dengan wajah penuh amarah, hendak menghadapi tetua berjubah hitam itu ketika suara pemuda itu terdengar di belakangnya. Tuan muda, Yun Xuan adalah cucu pelayan tua ini. Yun Sang mengepalkan tangannya erat-erat, menahan amarahnya. Memangnya kenapa kalau dia cucu? Dia cuma cacat, kalau mati ya mati saja. Apa pantas marah-marah padanya? Kata pemuda itu dengan nada meremehkan. Tapi tuan muda, Anda tidak menyuruh Yun Li untuk menyakitinya tadi, dia bertindak sendiri. Sudah kubilang, dia cuma orang cacat. Memangnya kenapa kalau Yun Li yang membunuhnya? Jangan bilang kau mau melawan Yun Li sampai mati demi orang cacat. Pemuda itu langsung menyela Yun Sang. Juga, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu.
Kalau kau terus berteriak seperti ini pada orang cacat, jangan salahkan aku karena menghabisi keluarga Yun malam ini. Pelayan tua ini mengerti. Tangan Yun Sang yang terkepal terasa seperti kuku yang menancap di dagingnya, hatinya dipenuhi amarah dan rasa malu, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pemuda itu tiba-tiba menatap tetua berjubah hitam itu lagi, dan kau, Yun Li. Karena kau sudah bergerak, kenapa kau tidak langsung membunuhnya saja? Hehe, bukankah karena tuan muda tidak menyuruhku membunuhnya? Kau memang penurut. Tapi untuk orang cacat seperti dia, lain kali kalau kau bertemu dengannya, bunuh saja dia kalau kau mau, kau tak perlu izinku. Pemuda itu puas dengan jawaban tetua berjubah hitam itu dan menatapnya dengan penuh penghargaan. Restoran Dongseng adalah salah satu properti keluarga Yun. Setelah Yun Xuan pingsan di lobi lantai 1, ia langsung dikembalikan ke keluarga Yun. Saat ini, di ruang samping halaman belakang keluarga Yun, Patriark Yun Han dengan cemas memperhatikan Tetua Agung, yang tengah memeriksa luka-luka Yun Xuan. Tetua Agung, bagaimana kabar Xuaner? Yun Han bertanya dengan gugup. Lumpuh, Yun Xuan lumpuh lagi. Dan tidak seperti terakhir kali ini, meridian dan organ dalamnya semuanya hancur dan hancur. Tetua Agung ragu sejenak sebelum memberitahukan hasilnya kepada Yun Han. Buk. Yun Han merasa seakan tersambar petir, terhuyung mundur 3 langkah, wajahnya pucat dan jelek. 6 bulan yang lalu, keluarga Lin melumpuhkan lautan spiritual Yun Xuan, hanya mencegahnya berkultivasi. Namun, meridian dan organ dalamnya hancur dan hancur, yang berarti Yun Xuan tidak hanya tidak akan mampu berkultivasi di masa depan tetapi juga akan lumpuh di tempat tidur selama sisa hidupnya. Kapan Xuaner akan bangun? Yun Han terdiam lama sebelum berbicara lagi. Dia akan segera bangun, paling lambat besok, tapi setelah dia bangun, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sang Tetua Agung mendesah. Yun Xuan juga bernasib pahit. 6 bulan yang lalu, ia dijebak oleh keluarga Lin, kultivasinya dilumpuhkan, dan lengannya diputus. Dengan susah payah, lautan spiritualnya diperbaiki oleh Yun Qingyan, yang akhirnya memungkinkan dia untuk berkultivasi lagi. Sekarang, dia lumpuh lagi. Dan kali ini, situasinya berkali-kali lipat lebih parah daripada 6 bulan lalu. Sebelum Yaner kembali, biarkan Xuaner tidur dulu. Aku takut Xuaner akan melakukan hal bodoh setelah dia bangun. Wajah Yun Han penuh dengan rasa sakit, dan matanya yang keruh tanpa sadar menjadi basah. Cinta ayah anak yang mendalam membawa penderitaan yang mendalam. Saat ini, Yun Han berharap ia bisa menanggung rasa sakit ini menggantikan Yun Xuan. Ya, biarkan dia tidur dulu. Aku hanya berharap Qingyan masih bisa menemukan cara untuk menyelamatkannya saat dia kembali. Tetua Agung mendesah. Sudah malam, Tetua Agung sebaiknya kembali dan beristirahat. Lagi pula, besok siang adalah pertarungan hidup dan mati melawan Hei Kui. Ucap Yun Han, lalu berhenti sejenak dan menambahkan, keluarga Lin kedatangan sekelompok orang misterius malam ini. Kalau tidak mengejutkan, mereka pastilah para ahli hebat dari Akademi Tianyuan. Jadi Lin Wei sudah menjadi murid inti Akademi Tianyuan, dan bahkan sudah diangkat menjadi murid pribadi oleh wakil dekan. Ditambah lagi dengan identitasnya sebagai menantu keluarga Sangguan, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Kekaisaran. Krisis ini, keluarga Yun kita mungkin takkan mampu mengatasinya. Sesaat kemudian, Sang Tetua Agung pergi. Ekspresinya penuh dengan kesedihan. Keluarga Yun menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya. Awalnya, mereka berharap keluarga utama di kota Kekaisaran dapat membantu keluarga Yun mengatasi krisis ini. Tanpa diduga, keluarga utama di kota Kekaisaran tidak hanya tidak berperasaan dan tidak adil tetapi juga melukai Yun Xuan dengan parah. Tindakan mereka bahkan lebih tercela daripada tindakan geng Serigala Besi dan keluarga Lin. Keesokan paginya, langit tampak cerah, matahari baru saja memperlihatkan beberapa garis cahaya merah dari langit timur. Dari gerbang Yun Mansion, dan memang dari segala penjuru di sekitar Yun Mansion, aliran orang yang tak ada habisnya mulai berdatangan. Siang hari ini, Hei Kui, pemimpin geng Serigala Besi, datang untuk menantang Tetua Agung keluarga Yun. Karena ini merupakan pertarungan antara pemimpin 2 kekuatan besar, dan juga satu-satunya pertarungan ahli alam bulan di kota Tianyu dalam hampir 100 tahun, pertarungan ini menarik banyak penonton. Hanya setengah jam setelah fajar, kerumunan yang berkumpul di sekitar keluarga Yun telah melampaui 100.000 orang. Terlebih lagi, jumlah orang masih terus bertambah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Gerbang keluarga Yun tetap tertutup rapat. Sekitar 1 jam menjelang tengah hari, gerbang perlahan terbuka. Ratusan penjaga, berpakaian zirah, menghunus busur, panah, dan pedang, memancarkan aura besi dan darah, semuanya terlihat di mata semua orang. Jumlah penjaganya lebih dari 500.
Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kultivasi alam bintang peringkat ke-6. Mereka adalah pasukan paling elit milik keluarga Yun, dan juga kartu truf terbesar keluarga Yun, yang hanya dikerahkan saat menghadapi krisis kepunahan. Tidak heran keluarga Yun bisa menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama di kota Tianyu. Kesampingkan semua hal lainnya, tim ini sendiri mungkin bisa menyapu bersih seluruh kota Tianyu. Tentu saja, ini dengan asumsi geng serigala besi dan keluarga Lin tidak muncul. Dari beberapa ratus ribu orang, lebih dari 90% memuji tim keluarga Yun. Namun, hanya segelintir orang yang memandang rendah mereka. Menurut mereka, jika bahkan keluarga Yun pun bisa membentuk tim seperti itu, lalu seberapa mengerikankah geng serigala besi, yang menempati peringkat pertama di antara 3 kekuatan besar. Bab 49, Tetua Agung, kalah. Kurang dari 10 menit sampai tengah hari. Geng serigala besi akhirnya muncul, sebuah tim yang beranggotakan lebih dari 1000 orang, berbaris seperti naga, masing-masing memancarkan aura berdarah yang terasah dalam pertempuran. Dari segi kualitas, tim yang beranggotakan 1000 orang ini tidak kalah dari pasukan elit keluarga Yun, dan dari segi kuantitas, mereka lebih dari 2 kali lipat. Orang tua, begitu ayahku membunuhmu, aku, Hei Luo, akan secara pribadi memimpin serangan untuk menghancurkan keluarga Yun. Pemimpin tim itu adalah Hei Luo, tuan muda dari geng serigala besi. Wajah Hei Luo tampak sangat muram, penghinaan kemarin terus terngiang dalam pikirannya. 2 ketua aula terbunuh, pedang pusaka tingkat raja dicuri, lebih dari 100 pasukan elit dibantai, dan dia, Hei Luo, diusir dari Yun Mansion. Teman lama, sebaiknya kau jangan mengecewakanku. Di tengah-tengah tim, ada sebuah kereta kuda mewah, dan di dalamnya duduk seorang pria tua berusia 50-an. Aura lelaki tua itu tertahan, dan secara lahiriah ia tampak tidak berbeda dari seorang tetua biasa. Namun, temperamennya memberi orang-orang kesan yang sangat muram, seperti iblis yang berubah-ubah. Orang tua itu tak lain adalah Hei Kui, pemimpin geng serigala besi. Dengan bantuan Lin Wei, tuan muda, akhirnya aku melangkah ke tahap kedua alam bulan. Sekarang, yang paling kubutuhkan adalah lawan yang tangguh. Hei Kui bergumam dengan suara rendah. Metodenya untuk maju ke tahap kedua alam bulan sangatlah istimewa, oleh karena itu ia sangat membutuhkan seorang lawan untuk mengasah, atau lebih tepatnya, mengkonsolidasikan kultivasinya. Di dalam aula utama keluarga Yun. Hei Kui ada di sini, ayo kita keluar. Sang tetua agung berjalan di barisan terdepan, melangkah keluar aula terlebih dahulu. Tetua agung, keluarga Lin belum muncul, mungkinkah ada konspirasi? Patriark Yun Han segera menyusul. Keluarga Lin, kalau tidak salah, mereka tidak mau muncul. Atau lebih tepatnya, mereka tidak akan muncul sampai aku mengalahkan Hei Kui. Begitu suara tetua agung itu selesai diucapkan, sosoknya tiba-tiba melompat dan menyerbu ke arah pintu masuk utama dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Satu tarikan napas kemudian, tubuh tetua agung mendarat di atas gerbang utama rumah besar itu. Tatapannya menembus lapisan orang-orang, dan tertuju pada kereta yang luar biasa mewah itu. Hampir bersamaan, kereta yang tadinya bergerak perlahan ke depan, tiba-tiba mengeluarkan aura yang luar biasa, sesaat kemudian, sesosok tubuh melesat keluar. Kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas sebuah bangunan 100 meter jauhnya dari Grand Elder. Tatapan mereka bertemu. Jelas itu adalah tatapan yang sangat biasa, tetapi tatapan itu memancarkan perasaan yang sangat menyesakkan, seolah-olah saat berikutnya, pertempuran besar akan terjadi. Pak Tua, alasan aku tidak mencaplok keluarga Yun sebelumnya adalah karena rasa hormatku pada keberadaanmu. Kupikir aku takkan pernah punya kesempatan untuk mencaplok keluarga Yun seumur hidupku. Tak kusangka keberuntunganku akan berubah, aku juga telah memasuki tahap kedua alam bulan. Begitu aku membunuhmu, aku akan segera memerintahkan geng serigala besi untuk menghabisi seluruh keluarga Yun. Hei Kui, pemimpin geng serigala besi, berbicara lebih dulu, kata-katanya penuh provokasi. Jika itu dirimu yang dulu, kau hampir tidak layak menjadi lawanku. Bagaimanapun, kau tetaplah seorang pahlawan. Tetua Agung berbicara perlahan, sedikit rasa jijik muncul di tatapannya ke arah Hei Kui, tapi sekarang, kau hanyalah seekor anjing dari keluarga Lin, apa hakmu untuk menjadi lawanku? Lagi pula, apa kau pikir aku tidak bisa merasakan aura alam bulan tahap kedua milikmu yang tidak stabil? Dengan begitu, kau masih bermimpi membunuhku dan mencaplok keluarga Yun, hanya angan-angan. Entah itu angan-angan atau bukan, kita akan tahu setelah pertarungan. Begitu suara Hei Kui terdengar, semburan energi keluar dari tubuhnya, semuanya melesat ke arah Grand Elder bagai anak panah. Sosok tetua agung tetap diam, membalas dengan serangan energi juga, bang, bang, bang. Di antara mereka, serangkaian ledakan terjadi, dan banyak semburan energi liar, yang meleset dari sasaran, menyerbu ke arah penonton.
Para penonton tidak sebanding dengan ledakan energi ini, hanya dalam beberapa pertukaran, mereka semua terluka parah, dan beberapa yang kurang beruntung tertusuk langsung di jantung dan meninggal. Dentang, suara pedang tajam yang ditarik tiba-tiba terdengar, dan Hei Kui, sambil membawa pedang panjang, menyerbu ke arah Tetua Agung. Pedang pusaka tingkat raja yang bermutu tinggi. Tatapan sang Tetua Agung sedikit menyipit, ternyata dia masih bisa menghasilkan pedang pusaka tingkat raja yang bermutu tinggi. Orang tua, apa kau pikir hanya karena kau mengambil pedang pusaka tingkat raja yang berharga dari anakku, aku jadi tidak punya senjata lagi? Pedang pusaka tingkat raja yang bermutu tinggi memang sangat berharga di mata kami, tetapi bagi Tuan Muda Lin Wei, pedang-pedang itu tak lebih berharga daripada barang rongsokan. Selagi Hei Kui mencibir, dia telah menyerang Grand Elder, sambil menghunus pedang panjangnya. Sang Tetua Agung tidak ragu-ragu, dan dengan ganas menghunus pedang panjangnya, pedang yang sama persis dengan pedang pusaka yang telah dirampasnya dari Hei Luo. Dentang, dentang, dentang. Saat berikutnya, kedua sosok yang menghunus pedang itu sudah terkunci dalam pertempuran. Kali ini, keduanya memegang pedang pusaka tingkat raja yang bermutu tinggi, dan keributan akibat pertarungan mereka jauh lebih hebat dari sebelumnya, percikan api dan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Ledakan, gemuruh. Hanya dalam beberapa kali pertukaran, beberapa bangunan terkena gelombang kejut dan runtuh disertai suara gemuruh. Tidak, lari. Tingkat pertempuran ini benar-benar di luar kemampuan kita untuk menyaksikannya. Cepat, minggirlah. Para penonton yang berada di jarak dekat menjadi gempar, masing-masing berlarian seperti semut di wajan panas, seperti lalat yang kepalanya putus. Baru saja memasuki tahap kedua alam bulan, dan wilayahmu belum stabil. Lagi pula, kau maju melalui teknik rahasia. Hei Kui, apa yang kau punya untuk melawanku? Di tengah pertarungan yang menegangkan itu, suara Tetua Agung tiba-tiba terdengar dan langsung menyebar ke seluruh medan pertempuran. Suara mendesing. Setelah itu, pedang panjang di tangan Grand Elder mengiris lengan Hei Kui. Ah! Teriakan Hei Kui langsung terdengar, orang tua, berani menyakitiku, matilah kau, aku akan membunuhmu. Hei Kui menjadi gila, mengabaikan luka di lengannya, dan menyerang Grand Elder dengan gegabah. Awalnya aku tidak ingin menggunakan ilmu pedang peminum darah, tapi kau memaksaku. Pedang panjang di tangan Hei Kui tiba-tiba berubah menjadi seekor ular panjang. Tentu saja, itu bukan ular sungguhan, tetapi lintasan pergerakannya persis seperti ular. Samar-samar terdengar suara seperti ular berbisa yang menjentikkan lidahnya. Seni pedang macam apa ini? Ekspresi wajah Tetua Agung berubah, seni pedang yang digunakan Hei Kui memberinya perasaan variasi yang tak berujung dan kedalaman yang tak terduga. Lagi pula, bukan itu inti masalahnya. Inti masalahnya adalah seni pedang itu membawa aura yang membuatnya merinding. Aku tahu, ini iblis. Hehehe, benar juga, itu adalah seni pedang iblis. Hei Kui dengan dingin menyela, dan saat itu, Hei Kui sudah dekat dengan Tetua Agung, pedang panjangnya yang berubah menjadi ular berbisa tiba-tiba terhunus. Suara mendesing, dada sang Tetua Agung langsung tertusuk. Untungnya, pedang itu tidak mengenai jantungnya, jika tidak, hantaman pedang itu akan merenggut nyawanya. Tetua Agung, para anggota keluarga Yun, melihat pemandangan ini, semua ekspresi mereka berubah drastis. Tanpa ragu sedikit pun, suara Patriark Yun Han terdengar, kavaleri besi keluarga Yun, ikuti aku untuk menyelamatkan Tetua Agung. Bab 50, Permainan Pembunuhan. Berhenti. Tepat saat Yun Han hendak memimpin kavaleri besi keluarga Yun untuk menyelamatkan Tetua Agung, sebuah suara penghalang terdengar. Terlebih lagi, suara itu datang dari sang Tetua Agung sendiri. Duelnya dengan Hei Kui menentukan kelangsungan hidup kedua keluarga. Jika Hei Kui bukan tandingannya, bahkan jika geng serigala besi memiliki lebih banyak orang dan elit yang lebih kuat, mereka tetap bukan tandingannya. Di hadapan seorang ahli alam bulan tahap 2, sebanyak apapun seniman bela diri alam bintang, mereka hanyalah angka. Mereka dapat dengan mudah dibantai. Tapi sekarang, dia bukan tandingan Hei Kui. Sama halnya, tidak peduli seberapa elitnya kavaleri besi keluarga Yun, mereka tidak akan sebanding dengan Hei Kui sendirian. Terlebih lagi, Hei Kui memiliki 2 kali lebih banyak elit di bawah komandonya daripada keluarga Yun. Jika Yun Han bertindak sekarang, niscaya hal itu akan secara langsung mempercepat kehancuran keluarga Yun. Menunda, mengulur waktu, hanya dengan menunda sampai Yun Qingyan kembali, keluarga Yun bisa memiliki secercah harapan. Jauh di lubuk hatinya, sang Tetua Agung tidak ingin Yun Qingyan kembali, karena akal sehatnya mengatakan bahwa sekuat atau sehebat apapun Yun Qingyan, dia belum tumbuh sepenuhnya. Namun ketika benar-benar menyangkut kelangsungan hidup keluarganya, Tetua Agung sangat mengharapkan kembalinya Yun Qingyan. Lagi pula, Yun Qingyan telah memberinya banyak kejutan. Akankah dia mampu memberinya kejutan lagi kali ini? Hei Kui, kau punya ambisi yang sangat jahat, berani menguasai ilmu pedang iblis. Apa kau tidak takut dicemooh oleh semua orang di dunia?
Tetua Agung menatap Hei Kui dengan kaget sekaligus marah. Dao Iblis. Di seluruh dinasti Tianyuan, dan bahkan seluruh dunia, mereka seperti tikus yang menyeberang jalan, untuk diburu dan dibunuh oleh semua orang. Setiap orang di Dao Iblis haus darah, dan metode kultivasi yang mereka praktikkan seringkali melibatkan peningkatan kultivasi mereka melalui pembantaian. Semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin mendalam pula seni iblis mereka. Justru karena itulah semua orang di dunia akan berteriak dan membunuh melawan Dao Iblis. Dihina semua orang di dunia. Hehe, bagaimana kalau dunia ini awalnya milik Dao Iblis? Kata Hei Kui sambil tersenyum sinis, pedang panjangnya masih setengah tertancap di dada Tetua Agung. Awalnya milik Dao Iblis. Apa maksudmu? Tetua Agung mengangkat alis, seolah memikirkan sesuatu, tetapi tidak berani mempercayainya. Secara harfiah, saat Hei Kui berbicara, dia tiba-tiba menarik pedang panjang itu keluar dari dada Grand Elder, lalu memutar bilah pedang itu secara horizontal dan menempelkannya di leher Grand Elder. Apakah kau pikir aku tidak tahu kalau kau sedang mencoba mengulur waktu? Namun, aku tidak mengerti apa gunanya kamu mengulur waktu. Mungkinkah kamu sedang menunggu kembalinya mantan jenius nomor 1 kota Tianyu? Hehe, kalau dia benar-benar bisa kembali, aku tak keberatan menundanya sebentar. Lagi pula, dialah orang yang Tuan Muda Lin Wei impikan untuk bunuh sendiri. Setelah berbicara, tatapan Hei Kui tiba-tiba beralih ke sekelompok anggota keluarga Yun yang dipimpin oleh Yun Han. Matanya penuh dengan ejekan, seolah melihat mangsa di dalam sangkar. Yun Han, menurutmu, dengan kultivasiku, aku bisa membantai seluruh keluarga Yunmu dalam 10 menit. Hei Kui menjilat lidahnya, menatap Yun Han, matanya dipenuhi kilatan haus darah. Hei Kui, apa yang kau inginkan? Pupil mata Yun Han sedikit mengecil. Ia tidak membantah kata-kata Hei Kui, karena ia mengerti bahwa jika Hei Kui benar-benar mau, ia memang bisa menghabisi seluruh keluarga Yun dalam 10 menit. Aku tahu kau ingin mengulur waktu, menunggu mantan jenius nomor 1 kota Tianyu itu kembali. Aku bisa memberimu kesempatan itu. Namun, sebelum itu, kalian semua harus bekerja sama denganku untuk memainkan sebuah permainan. Setelah Hei Kui selesai berbicara, ia mengalihkan pandangannya kepada putranya, Hei Luo, Luoer, bawa beberapa orang dan ikat semua orang di keluarga Yun. Siapapun yang melawan akan dibunuh di tempat. Anakmu patuh. Wajah Hei Luo berseri-seri karena kegembiraan, dan dia segera menarik 100 orang dari tim yang beranggotakan 1000 orang, memimpin mereka menuju Yun Manor. Kepala keluarga, Patriark, apa yang harus kita lakukan? Semua orang di Yun Manor, termasuk 500 kavaleri besi, semuanya memandang Patriark Yun Han. Hentikan perlawanan, biarkan mereka mengikatmu. Yun Han mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras, dan tubuhnya tiba-tiba lemas. Menyerah melawan. Patriark, kau, para anggota keluarga Yun menatap Yun Han dengan tak percaya. Patriark, mau tak mau kita harus mati. Ayo lawan mereka, kita masih bisa membunuh beberapa bajingan geng serigala besi lagi. Benar, ayo kita lawan mereka. Bunuh 1 untuk impas, bunuh 2 untuk untung. Kita bukan tandingan geng serigala besi. Jika kita melawan langsung, keluarga Yun akan benar-benar tamat. Menyerah masih menawarkan kesempatan untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, hidup dan mati Tetua Agung sekarang ada di tangan Hei Kui. Yun Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, kesempatan untuk bertahan hidup. Patriark, meskipun aku tidak mau mengakuinya, sejak Tetua Agung kalah dari Hei Kui, keluarga Yun kita sudah tamat. Karena kita toh akan tamat, kenapa kita harus menyerah melawan? Kenapa kalian tidak biarkan kami melawan bajingan-bajingan dari geng serigala besi itu? Itu masih pepatah lama, bunuh 1 untuk impas, bunuh 2 untuk untung. Aku ini patriark, atau kau yang patriark? Apa, sekarang keluarga Yun diambang kehancuran, kau bahkan tidak mau mendengarkanku, patriarkmu? Yun Han tiba-tiba meraung, tatapannya langsung tajam, menyapu semua orang yang hadir. Mereka yang menatapnya langsung menundukkan kepala, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun bantahan. Keluarga Yun belum tamat, setidaknya belum. Tapi kalau kita tidak menyerah sekarang, maka semuanya akan benar-benar tamat. Kita masih punya harapan, meskipun harapan itu sangat tipis. Tapi itu tetaplah harapan, bukan? Seketika, seorang anggota klan yang berani memberanikan diri bertanya, harapan? Harapan apa yang dibicarakan Patriark? Yun Xingyan, tuan muda keluarga Yun kami, Yun Qingyan. Selama kita bisa menunda sampai dia kembali, mungkin, semua masalah bisa diselesaikan. Ketika Yun Qingyan disebut, secercah harapan tiba-tiba muncul di mata Yun Han. Setengah jam kemudian, termasuk Tetua Agung, semua anggota keluarga Yun yang hadir diikat oleh geng serigala besi. Mereka berdiri di pintu masuk Yun Manor, berbaris dalam satu baris, dengan Tetua Agung dan Patriark Yun Han di paling depan. Satu persatu, mereka seperti monyet, menjadi sasaran tatapan ratusan ribu penonton.
Para penonton itu memiliki mata yang penuh dengan ejekan, rasa iba, atau keluhan tentang ketidakkekalan hidup. Siapa yang dapat membayangkan bahwa keluarga Yun, salah satu dari 3 kekuatan utama kota Tianyu, yang dulunya berada jauh di atas, akan menjadi tawanan dalam semalam? Pak Tua, tahukah kau permainan tunda waktu apa yang ingin kumainkan selanjutnya? Hei Kui berjalan mendekati tetua agung, seringai haus darah muncul di wajahnya. Ini adalah permainan pembunuhan. Namun, ini bukan tentang membunuh semua orang sekaligus. Sebaliknya, setiap jam, 10 orang akan terbunuh. Dengan cara ini, mari kita lihat berapa banyak anggota keluarga Yun yang tersisa ketika Yun Qingyan bergegas kembali. Apa? Wajah tetua agung pun berubah pucat saat mendengar ini, lalu ia menatap Hei Kui dengan mata terbelalak penuh amarah. Hei Kui, kau binatang buas, kalau mau membunuh, bunuh saja, kenapa menyiksa orang dengan cara kejam seperti itu?